Di sudut kumuh Jakarta, tempat mimpi seringkali tergilas oleh kerasnya realitas. Hiduplah seorang gadis bernama Amara. Usianya baru 22 tahun. Namun beban hidup telah mengukir kedewasaan di paras cantiknya. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam, legam tergerai panjang, dan matanya adalah permata gelap yang memancarkan keteguhan, sekaligus kesedihan. Amara bukan sekadar cantik, ia memiliki aura alami yang menarik perhatian. Seperti mawar yang tetap mekar memesona meski tumbuh di tanah yang tandus. Keluarganya adalah potret kemiskinan yang nyata. Ayahnya, seorang mantan buruh pabrik yang kini terbaring sakit karena komplikasi paru-paru. Ibunya, seorang tukang cuci harian yang tenaganya semakin menipis. Dan dua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah mereka hanyalah gubuk reot di gang sempit, berdinding triplek, dan beratap seng berkarat, yang selalu bocor setiap kali hujan deras mengguyur. Sejak lulus SMA, dengan nilai terbaik, Amara tidak punya pilihan selain bekerja. Ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Mimpi yang dulu sering ia rangkai di malam hari. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar tradisional, menjadi kuli panggul paruh waktu. Siang harinya, ia membantu ibunya mencuci di beberapa rumah. Dan malamnya, ia membuat kerajinan tangan sederhana seperti gelang manik-manik atau bros dari kain perca yang ia jual di pinggir jalan. Setiap rupiah yang ia hasilkan, selalu ia serahkan pada ibunya untuk biaya berobat ayah dan kebutuhan sekolah. Adik-adiknya, Amara tidak pernah mengeluh. Ia percaya setiap tetes keringat adalah bagian dari ikhtiarnya untuk mengubah nasib keluarganya. Ia adalah tulang punggung, cahaya penerang di tengah kegelapan, dan benteng terakhir yang menjaga keluarganya dari keterpurukan total. Suatu sore yang terik, saat Amara sedang mengangkut keranjang berisi sayuran dari truk ke lapak pedagang di pasar, ia terpeleset. Keranjang itu jatuh, isinya berhamburan, dan ia sendiri hampir terjatuh, jika saja tidak ada tangan kokoh yang menahannya. Amara mendongak, di depannya berdiri seorang pria, bukan sembarang pria. Ia mengenakan setelan jas mahal yang rapi. Arloji yang melingkar di pergelangan tangannya berkilauan di bawah sinar matahari, dan tatapannya begitu tajam. Namun entah mengapa terasa memikat. Pria itu adalah Bramantio Adiwangsa, konglomerat properti berusia 40-an yang namanya sering terpampang di majalah bisnis terkemuka. Ia sedang mengunjungi pasar untuk melihat progres salah satu proyek revitalisasi di sekitar sana. Bram, panggilan akrabnya, terkesima. Ia sering melihat wanita cantik, namun kecantikan Amara berbeda. Ada ketulusan dan kekuatan di balik sorot matanya yang lelah. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada wanita-wanita sosialita yang biasa mengelilinginya. "Anda baik-baik saja?" tanya Bram. Suaranya dalam dan berwibawa. Amara cepat-cepat melepaskan diri dari pegangan Bram. Sedikit malu dan canggung dengan perhatian yang tiba-tiba, wajahnya merona merah. "Ya, saya baik-baik saja, Tuan. Maaf atas ketidaksengajaan ini," jawab Amara sambil buru-buru memunguti sayuran yang berserakan. Bram tersenyum tipis. "Tidak perlu minta maaf. Biar saya bantu." Tanpa ragu, Bram ikut berjongkok, membantu Amara memunguti sayuran. Para pedagang di sekitar sana terheran-heran melihat pemandangan langka itu. Seorang konglomerat membantu seorang kuli panggul di pasar becek. Hal itu tentu menjadi bisikan hangat di seluruh penjuru pasar. Amara semakin merasa tidak enak. "Perlu, Tuan, saya bisa sendiri," katanya. Namun Bram tak menghiraukan. Beberapa menit kemudian, sayuran itu sudah kembali ke dalam keranjang. Bram kemudian mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Ini untuk ganti rugi sayuran yang rusak dan sebagai ucapan terima kasih karena Anda tidak terluka." Amara menolak. "Tidak, Tuan, itu tidak perlu. Saya terluka dan sayuran ini masih bisa dijual." Bram menatapnya. Ada sedikit kekaguman di matanya. "Ambillah. Anggap saja ini rezeki Anda hari ini." Amara akhirnya menerima dengan sungkan. Matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Jumlah uang itu lebih dari cukup untuk biaya berobat ayahnya selama seminggu. Sejak pertemuan singkat itu, Bram tidak bisa berhenti memikirkan Amara. Pesonanya melekat di benaknya. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dan kini, keinginannya
adalah untuk mengenal gadis sederhana itu lebih jauh. Ia mengutus salah satu asistennya untuk mencari informasi tentang Amara. Tidak butuh waktu lama bagi asistennya untuk menemukan alamat rumah Amara dan latar belakang keluarganya yang serba kekurangan. Informasi itu semakin mengukuhkan keyakinan Bram, Amara adalah permata langka yang harus ia dapatkan. Ia tidak ingin melihat Amara terus-menerus berkutat dengan kesulitan hidup. Ia ingin membawanya keluar dari lumpur kemiskinan itu, memberikannya kehidupan yang layak, bahkan lebih dari Namun, Amara bukan tipe wanita yang bisa dibeli dengan uang. Dan Bram tahu itu. Ia harus mendekatinya dengan cara yang berbeda. Cara yang bisa menyentuh hati gadis lugu itu. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Bramantio Adiwangsa, rencana yang akan mengubah takdir Amara selamanya. Ia tidak tahu bahwa ia bukan satu-satunya predator yang mengendus keberadaan mawar indah ini. Di belahan kota lain, mata-mata lain juga mulai bergerak, mengikuti jejak Amara yang tak disadari. Beberapa hari setelah pertemuan di pasar, kehidupan Amara kembali seperti biasa, diselimuti rutinitas yang monoton, namun penuh perjuangan. Ia hampir melupakan insiden dengan pria kaya itu, menganggapnya hanya sebagai interupsi sesaat dalam hiruk pikuk kesehariannya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu sore, saat Amara sedang menjajakan gelang manik-manik buatannya di pinggir jalan dekat lampu merah, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depannya. Jendela mobil terbuka, dan di dalamnya, Amara melihat seorang pria parubaya yang rapi dan berwibawa. Wajahnya asing baginya. Pria itu tersenyum ramah. "Maaf Nona, apakah Anda Amara?" tanyanya lembut. Amara mengangguk ragu. "Benar, saya Amara. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Saya Rudi, asisten pribadi Bapak, Bramantio Adiwangsa," kata pria itu memperkenalkan diri. Nama Bramantio Adiwangsa langsung membuat Amara teringat insiden di pasar. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. "Bapak Bram ingin bertemu dengan Anda. Beliau memiliki tawaran yang mungkin menarik bagi Anda." Amara terkejut. Tawaran apa? Otaknya langsung berpikir yang aneh-aneh. Apakah pria kaya itu ingin memanfaatkan dirinya? Ketakutan melintas di matanya, namun ia berusaha menutupinya. "Rudy," seolah membaca pikiran Amara. "Jangan khawatir Nona. Ini bukan tawaran yang buruk, ini tentang pekerjaan. Bapak Bram melihat potensi besar pada Anda, dan ingin membantu Anda mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Amara masih ragu. Lingkungannya mengajarkan untuk selalu waspada terhadap janji-janji manis dari orang asing, apalagi orang kaya. Namun, di sisi lain, kebutuhan keluarganya sangat mendesak. Ia teringat wajah pucat ayahnya, dan Edikodiknia, yang seringkali harus menahan lapar. "Pekerjaan apa, Pak?" tanya Amara akhirnya. Sedikit sangsi. Rudi tersenyum. "Pekerjaan di kantor Bapak Bram. Sebagai asisten pribadi, atau mungkin posisi lain yang sesuai dengan kemampuan Anda. Bapak Bram ingin memberikan kesempatan pada orang-orang berpotensi seperti Anda." Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Asisten pribadi seorang konglomerat, Amara hanya lulusan SMA, dan tidak memiliki pengalaman kerja kantoran sama sekali. Ia merasa, ini pasti ada udang di balik batu. "Saya tidak punya pengalaman kerja kantoran, Pak. Pendidikan saya juga hanya SMA," kata Amara jujur, berharap pria itu akan mengurungkan niatnya. "Itu bukan masalah," sahut Rudi. "Bapak Bram bersedia melatih Anda. Yang penting adalah kemauan dan kecerdasan Anda. Beliau melihat itu pada diri Anda." Setelah percakapan singkat itu, Rudi memberikan kartu nama kantor Bramantio dan meminta Amara untuk datang ke kantor Bram di kawasan bisnis Sudirman keesokan harinya. Amara pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu Amara, seorang wanita sederhana namun bijaksana, mendengarkan dengan seksama. "Nak, rezeki itu datang dari mana saja. Tapi kamu juga harus hati-hati. Orang kaya punya banyak cara," nasihat ibunya. "Tapi kalau memang ini kesempatan baik, kenapa tidak dicoba? Kita selalu berdoa agar ada jalan keluar untuk keluarga kita." Nasihat ibunya sedikit menenangkan Amara. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pertimbangan antara ketakutan dan harapan terus bergelut dalam benaknya. Ia membayangkan gaji yang lumayan, bisa membayar semua biaya pengobatan ayah, menyekolahkan Edikodiknia, hingga tuntas,
dan mungkin memperbaiki rumah mereka. Itu adalah mimpi yang sangat indah. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar kencang, Amara memberanikan diri mendatangi gedung megah milik Bramantio Adiwangsa. Gedung pencakar langit itu tampak menjulang tinggi, seolah menertawakan gubuk reyot tempat Amara tinggal. Dengan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja katun lusuh, dan celana panjang yang sudah pudar, warnanya ia melangkah masuk. Interior counter, Bram sungguh mencengangkan, mewah, modern, dan penuh dengan karya seni yang mahal. Amara merasa seperti ikan kecil yang terdampar di lautan luas. Rudy menyambutnya di lobi dan mengantarnya langsung ke ruangan Bram. Bramantio Adiwangsa berdiri dari balik meja kerjanya yang besar saat Amara masuk. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini lebih hangat dan tulus. "Selamat datang, Amara. Terima kasih sudah mau datang," sapanya. Amara gugup. Ia hanya bisa mengangguk. "Duduklah." Bram menunjuk kursi di depannya. "Saya tidak akan berbasa-basi. Saya tertarik dengan Anda. Bukan hanya karena kecantikan Anda, Amara, tapi juga karena ketulusan dan kekuatan yang saya lihat di mata Anda. Saya yakin Anda memiliki potensi besar." Bram kemudian menjelaskan tawarannya. Ia ingin Amara bekerja padanya. Awalnya sebagai asisten pribadi, dengan gaji yang jauh di atas rata-rata gaji karyawan biasa. Ia juga berjanji akan menyediakan kursus-kursus singkat untuk mengembangkan kemampuan Amara, bahkan membiayai pendidikannya jika Amara mau melanjutkannya. "Gaji yang saya tawarkan, Amara, cukup untuk membiayai pengobatan ayah Anda, menyekolahkan adik-adik Anda, dan bahkan membantu Anda mewujudkan impian Anda," kata Bram, menatap Amara lekat-lekat. Amara terdiam. Angka gaji yang disebutkan Bram sungguh fantastis, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Sebuah keajaiban yang tiba-tiba datang. Namun, di balik keajaiban itu, ada pertanyaan yang mengusik. Mengapa Bramantio Adiwangsa, seorang konglomerat, mau repot-repot memberikan tawaran semacam ini kepada gadis miskin seperti dirinya? Apakah ini benar-benar tulus? Atau ada motif tersembunyi yang belum ia pahami? Pergulatan batin itu membuat Amara bimbang. Ia ingin kesempatan ini demi keluarganya, tapi instingnya menyuruhnya untuk berhati-hati. Bram seolah mengerti kebimbangan Amara. "Saya tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi Anda, tapi saya tidak berniat buruk, Amara. Saya hanya ingin membantu dan memberikan kesempatan Anda. Tidak perlu langsung menjawab, pikirkan baik-baik. Datang lagi besok jika Anda sudah memutuskan." Amara mengangguk, masih terkejut dengan semua ini. Ia berpamitan dan melangkah keluar dari ruangan Bram dengan pikiran yang kalut. Tawaran ini adalah jawaban atas doa-doanya, namun sekaligus membawa pertanyaan besar yang terus menghantui. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, berita tentang dirinya telah menyebar di kalangan tertentu, memicu intrik lain yang akan segera muncul ke permukaan. Tawaran dari Bramantio Adiwangsa adalah badai yang menggoncang ketenangan hidup Amara. Ia pulang ke gubuknya dengan langkah gontai. Otaknya sibuk mencerna setiap kata yang Bram ucapkan. Keluarganya menyambutnya dengan tatapan penuh harap. Amara menceritakan segalanya, termasuk keraguannya. Ayahnya, yang biasanya hanya terbaring lemah, berusaha duduk tegak. "Amara, nak, ini mungkin pertolongan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini jika itu memang baik," katanya serak. Ibu dan adik-adiknya juga mendesak Amara untuk menerima. Bagi mereka, tawaran ini adalah harapan terakhir di tengah keputusasaan. Namun, di tengah kebimbangan Amara dan kebahagiaan sederhana keluarganya, ada dua pasang mata lain yang sudah lama mengintai. Mata pertama adalah milik Arjuna Wijaya, putra tunggal dari keluarga Wijaya, saingan bisnis terbesar Bramantio. Arjuna adalah pria berusia 30-an, tampan, karismatik, dan dikenal sebagai playboy kelas kakap. Ia punya segalanya: uang, kekuasaan, dan wanita selalu bertekuk lutut di kakinya. Namun, ia juga memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, terutama terhadap Bramantio. Apapun yang menjadi ketertarikan Bram, Arjuna pasti ingin merebutnya. Bukan hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk dominasi dalam persaingan mereka. Arjuna mendengar desas-desus tentang Bramantio yang tiba-tiba tertarik pada seorang gadis miskin dari pasar. Awalnya ia menganggapnya lelucon,
Bramantio yang dikenal dingin dan ambisius tiba-tiba tertarik pada gadis lugu? Itu tidak mungkin. Namun, setelah mendapatkan laporan dari mata-matanya yang mengonfirmasi bahwa Bramantio memang serius mendekati gadis itu dan bahkan menawarkan pekerjaan, intrik di benak Arjuna mulai bergolak. Ia melihat ini bukan sekadar ketertarikan pribadi, melainkan sebuah kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Mengambil gadis itu dari Bramantio bukan hanya akan melukai ego saingannya, tetapi juga menjadi bukti bahwa ia selalu selangkah di depan. Arjuna segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki Amara secara mendalam, mencari tahu segala sesuatu tentang gadis itu, termasuk titik lemahnya. Mata kedua adalah milik Raja Iskandar, seorang pengusaha tambang kaya raya yang jauh lebih tua, sekitar 50-an, dengan reputasi yang kurang bersih. Raja dikenal sebagai pria yang haus kekuasaan dan kepuasan pribadi. Ia memiliki istri dan anak, namun tidak pernah berhenti mencari hiburan di luar. Ia memiliki jaringan informasi yang luas, termasuk di kalangan bawah tanah. Ketika berita tentang gadis pasar yang memikat Bramantio Adiwangsa sampai ke telinganya, Raja penasaran. Ia mengirim orang-orangnya untuk mencari tahu package foto Amara yang diambil secara diam-diam. Raja langsung terobsesi. Kecantikan Amara yang alami dan polos berbanding terbalik dengan wanita-wanita glamor yang biasa mengelilinginya. Benar-benar memikatnya. Raja melihat Amara sebagai trofi, sebuah barang mewah yang harus ia miliki. Ia tidak peduli dengan latar belakang Amara atau perasaannya. Yang penting baginya adalah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia juga menyadari bahwa Bramantio dan Arjuna memiliki ketertarikan yang sama. Hal itu justru memicu semangatnya. Bagiannya, ini adalah permainan, dan ia akan melakukan segala cara untuk menang. Ia tidak akan ragu menggunakan kekuasaan, uang, atau bahkan ancaman jika diperlukan. Raja Iskandar mulai merencanakan langkah-langkahnya, memastikan ia akan menjadi yang pertama mencapai Amara, atau setidaknya memastikannya tidak jatuh ke tangan Bramantio atau Arjuna. Sementara Amara sedang berjuang dengan keputusannya. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi pusat perhatian dari 3 pengusaha raksasa, masing-masing dengan motif dan cara pendekatan yang berbeda. Namun dengan tujuan akhir yang sama, mendapatkan Amara. Bramantio ingin menawarkan kehidupan yang lebih baik. Arjuna ingin menang dalam persaingan ego, dan Raja Iskandar ingin menjadikan Amara sebagai koleksi pribadinya. Ketiga pria itu mulai menyusun strategi, seolah Amara adalah sebuah target yang harus ditaklukkan. Mereka mulai mengumpulkan informasi, merencanakan pertemuan, dan bahkan mencoba mengantisipasi gerakan satu sama lain. Amara, yang selama ini hanya fokus pada perjuangan keluarganya, tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran intrik dan perebutan kekuasaan yang kejam. Keindahan sederhana yang ia miliki, yang dulu hanya menjadi anugerah pribadi, kini telah menjadi pemicu sebuah drama yang tak terduga. Ia hanyalah gadis miskin yang mendadak menjadi rebutan para penguasa kota. Sebuah situasi yang akan mengubah hidupnya secara drastis, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Pagi berikutnya, Amara membuat keputusan. Ia akan menerima tawaran Bramantio. Ia tidak punya pilihan lain demi keluarganya. Namun ia tidak tahu bahwa dengan keputusannya ini, ia baru saja membuka pintu gerbang menuju dunia yang penuh dengan kemewahan, namun juga penuh bahaya dan tipu daya. Pertempuran sengit untuk memperebutkan dirinya baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, namun hati yang berdebar, Amara kembali mendatangi kantor Bramantio Adiwangsa. Ia telah memutuskan, demi keluarganya, ia akan mengambil kesempatan ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengangkat derajat keluarganya dari jurang kemiskinan. Bramantio menyambutnya dengan senyum puas. "Saya senang Anda datang, Amara. Saya yakin Anda tidak akan menyesali keputusan ini." Sejak hari itu, hidup Amara berubah 180 derajat. Ia resmi menjadi asisten pribadi Bramantio. Awalnya, semuanya terasa asing dan overwhelming. Dari lingkungan pasar yang bising dan kumuh, ia kini berada di kantor mewah yang sejuk dan tenang. Pakaian sederhana yang ia kenakan sehari-hari, kini ia harus menyesuaikan diri dengan pakaian kerja yang rapi dan profesional
yang disediakan oleh Bram. Ia belajar banyak hal baru, mengoperasikan komputer, menyusun jadwal, mengelola dokumen, dan berinteraksi dengan klien-klien penting. Bramantio sangat sabar dalam membimbingnya. Ia seringkali memberikan Amara pelatihan langsung, menjelaskan selak-belak bisnisnya, dan bahkan memintanya ikut dalam beberapa rapat penting. Di luar dugaan Amara, Bramantio adalah atasan yang baik dan profesional. Ia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau memanfaatkan Amara. Ia menghormati Amara sebagai karyawannya. Amara juga menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ia belajar dengan cepat, beradaptasi dengan baik, dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Dalam waktu singkat, Amara berhasil membuktikan bahwa Bramantio tidak salah pilih. Ia menjadi asisten yang cakap, cekatan, dan dapat diandalkan. Kehadirannya bahkan membawa suasana baru yang lebih segar di kantor Bramantio. Para karyawan lain, yang awalnya meremehkan Amara karena latar belakangnya, kini mulai mengakui kemampuannya. Gaji yang diterima Amara sangatlah besar. Ia segera menggunakannya untuk melunasi semua utang keluarganya, membiayai pengobatan ayahnya di rumah sakit yang lebih baik, dan menyekolahkan adik-adiknya di sekolah swasta yang lebih berkualitas. Ia juga merenovasi gubuk reot mereka menjadi rumah kecil yang lebih layak dan nyaman. Kebahagiaan terpancar dari wajah keluarganya. Ayahnya berangsur pulih, adik-adiknya bisa belajar dengan tenang, dan ibunya tidak perlu lagi membanting tulang mencuci pakaian. Amara merasa bersyukur tak terhingga. Ia bekerja keras untuk Bramantio, merasa bahwa ia memiliki utang budi yang besar. Namun, di balik semua kemudahan dan kemewahan ini, ada sisi lain yang Amara rasakan. Kehadiran Bramantio semakin intens dalam hidupnya. Ia tidak hanya menjadi atasan, tetapi juga seringkali bertindak sebagai mentor, pelindung, bahkan teman. Bram sering mengajak Amara makan malam bisnis, mengajarkannya etika bergaul di kalangan atas, dan mengenalkannya pada beberapa koleganya. Perlahan tapi pasti, Amara mulai melihat sisi lain dari Bramantio, seorang pria yang cerdas, berwibawa, namun juga memiliki sisi kesepian yang tersembunyi. Ia mulai merasakan getaran yang aneh setiap kali Bram menatapnya terlalu lama, atau setiap kali Bram memuji penampilannya. Ada sedikit kegugupan yang ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, Amara semakin akrab dengan kehidupan mewah. Ia mulai terbiasa dengan fasilitas kelas atas, makanan mahal, dan lingkungan yang berbeda. Namun, ia tidak pernah melupakan akarnya. Ia masih sering pulang ke rumah lamanya, memasak makanan sederhana untuk keluarganya, dan berkumpul dengan teman-teman lamanya di Gang Sempit. Amara tetaplah Amara yang rendah hati, meskipun kini ia berada di dunia yang berbeda. Di sisi lain, Bramantio semakin terpikat oleh Amara. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan wanita seperti Amara. Kecantikan, kecerdasan, ketulusan, dan kesederhanaan. Amara adalah kombinasi yang langka dan sangat menarik baginya. Ia merasa Amara adalah jawaban atas kekosongan dalam hidupnya. Ia mulai berani menunjukkan perasaannya, memberikan Amara hadiah-hadiah kecil, dan melontarkan pujian-pujian yang membuat Amara tersipu malu. Bramantio merasa inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Ia berencana untuk menyatakan perasaannya dan menawarkan Amara lebih dari sekadar pekerjaan. Ia ingin Amara menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Namun, tanpa sepengetahuan Bramantio dan juga Amara, pergerakan dua pengusaha lain semakin intens. Arjuna Wijaya, yang telah mengumpulkan segala informasi tentang Amara, mulai menyusun rencana untuk mendekati Amara. Ia melihat Bramantio semakin dekat dengan Amara, dan itu memicu rasa ingin tahu, sekaligus persaingannya. Arjuna percaya bahwa ia bisa menawarkan Amara sesuatu yang lebih menarik daripada Bramantio. Sementara itu, Raja Iskandar, yang juga mendapatkan laporan tentang kedekatan Amara dengan Bramantio, semakin tidak sabar. Ia tidak ingin kehilangan trofi yang sudah ia incar. Raja mulai menggunakan jaringannya untuk mencari cara agar bisa bertemu Amara. Bahkan jika itu harus dengan cara yang sedikit memaksa, kehadiran Amara di kantor Bramantio telah menjadi berita panas di kalangan elit Jakarta. Gadis miskin yang memikat konglomerat adalah topik pembicaraan hangat di setiap pesta dan pertemuan bisnis. Amara, yang dulunya tak terlihat, kini menjadi sorotan. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya
Setiap interaksinya dengan Bramantio sedang diawasi dengan cermat oleh mata-mata yang tak terlihat. Ia hanya mencoba menjalani hidup barunya dengan sebaik mungkin, tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi inti dari sebuah permainan perebutan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pintu menuju dunia mewah telah terbuka, namun ia juga baru saja memasuki sarang laba-laba yang rumit, di mana setiap benang terhubung dengan ambisi dan keinginan para pria berkuasa. Kehidupan Amara di kantor Bramantio berjalan lancar. Ia semakin mahir dalam tugasnya, dan hubungan profesionalnya dengan Bramantio juga semakin akrab. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Amara sedang sendirian di lobi kantor menunggu taksi untuk pulang, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala, berhenti tepat di depannya. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda tampan dengan senyum menawan keluar dari sana. Ia mengenakan kemeja kasual bermerek dan jam tangan mahal. Pria itu adalah Arjuna Wijaya. Arjuna berjalan mendekati Amara dengan percaya diri. Amara bukan, saya Arjuna Wijaya, sapanya ramah, tangannya terulur. Amara terkejut. Ia pernah mendengar nama Arjuna Wijaya, putra dari keluarga Wijaya, saingan bisnis Bramantio. Ia juga tahu bahwa Arjuna adalah sosok yang karismatik dan playboy. Amara menyambut uluran tangan Arjuna dengan ragu. Ya, saya Amara. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arjuna? Arjuna tertawa kecil. Jangan terlalu formal, Amara. Panggil saja Arjuna. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda. Bramantio banyak bercerita. Tentang Anda. Amara mengerutkan kening. Bramantio bercerita tentang dirinya pada saingan bisnisnya. Rasanya tidak mungkin. Bramantio bilang, Anda adalah asisten terbaik yang pernah ia miliki. Lanjut Arjuna, seolah membaca keraguan Amara. Saya akui, ia memang punya selera yang bagus. Tapi saya juga tahu, dia terlalu memonopoli bakat Anda. Arjuna menatap Amara lekat-lekat. Matanya penuh pesona. Saya punya tawaran yang jauh lebih menarik untuk Anda. Amara, bergabunglah dengan Wijaya Group. Saya bisa memberikan Anda posisi yang lebih tinggi, gaji yang 2 kali lipat dari yang Anda terima sekarang, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi Anda jauh lebih besar. Amara terkejut. Tawaran ini sungguh menggoda, gaji 2 kali lipat, posisi yang lebih tinggi, namun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Arjuna tiba-tiba tertarik pada dirinya? Ia tidak ingin terlibat dalam persaingan bisnis antara Bramantio dan Arjuna. Terima kasih atas tawarannya, Tuan Arjuna. Tapi Amara belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ketika Bramantio Adiwangsa tiba-tiba muncul dari pintu lobi. Raut wajahnya tegang. Ia melihat Arjuna berdiri di dekat. Amara dan senyum ramah Arjuna lenyap, digantikan seringai tipis yang penuh kemenangan. Arjuna, ada apa ini? Tanya Bramantio. Suaranya dingin dan tajam. Arjuna membalikkan badan, menghadap Bramantio. Oh, Bram, kebetulan sekali. Saya sedang berbincang dengan asisten Anda yang luar biasa ini. Saya baru saja menawarkan dia posisi di perusahaan saya. Bramantio menatap Amara. Ada kekecewaan dan pertanyaan di matanya. Amara merasa tidak enak. Tuan Bram, Bramantio mengabaikan Amara dan fokus pada Arjuna. Amara adalah karyawan saya. Arjuna, dia tidak akan pergi kemana-mana. Arjuna tertawa meremehkan. Jangan terlalu yakin, Bram. Setiap orang punya harga. Saya bisa memberikan lebih dari yang Anda tawarkan. Pertikaian sengit antara dua konglomerat itu membuat Amara merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa seperti objek yang diperebutkan, bukan manusia. Suasana di lobi menjadi tegang. Bramantio dan Arjuna saling melontarkan kalimat sindiran dan tantangan, seolah Amara adalah hadiah dari sebuah perlombaan. Akhirnya, Amara memberanikan diri. Maaf, tuan-tuan, saya tidak ingin menjadi bagian dari persaingan kalian. Ia menatap Arjuna. Terima kasih atas tawaran Anda, Tuan Arjuna. Tapi, saya sudah berkomitmen dengan Bapak Bramantio. Saya tidak akan menerima tawaran Anda. Jawaban Amara membuat Arjuna terkejut. Ia tidak menyangka gadis itu akan menolak tawarannya di depan Bramantio. Wajah Arjuna mengeras, namun ia segera menyembunyikannya di balik senyum tipis. Sangat disayangkan Amara,
Tapi tawaran saya akan selalu terbuka untuk Anda. Ia kemudian menatap Bramantio dengan tatapan menantang. Sepertinya Anda punya asisten yang sangat setia, Bram. Kita lihat saja berapa lama kesetiaan itu bertahan. Arjuna kemudian berbalik dan masuk ke mobilnya, meninggalkan Bramantio dan Amara dalam keheningan yang canggung. Bramantio menatap Amara. Ada campuran lega dan kekaguman. Terima kasih Amara, katanya tulus. Anda tidak tahu betapa pentingnya kesetiaan Anda bagi saya. Amara tersenyum tipis. Ia memang tulus. Ia merasa berhutang budi pada Bramantio yang telah mengubah hidupnya. Namun, insiden itu meninggalkan kesan yang dalam padanya. Ia mulai menyadari bahwa kecantikannya, ditambah dengan kedekatannya dengan Bramantio, telah menempatkannya di tengah persaingan sengit antara para penguasa. Ia bukan lagi Amara si gadis miskin yang tak terlihat. Kini adalah pusat perhatian, dan itu membawa konsekuensinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Arjuna tidak menyerah. Ia mulai mengirimkan bunga mahal ke meja Amara di kantor, memberikan hadiah-hadiah mewah yang ia kirimkan langsung ke rumah Amara, dan bahkan mencoba menghubungi Amara melalui telepon pribadi. Ia melakukan segalanya untuk menarik perhatian Amara, bahkan mencoba mengganggu Bramantio dengan berbagai cara. Bramantio tentu saja menyadari hal ini. Ia menjadi lebih protektif terhadap Amara, bahkan seringkali menggentar jemput Amara pulang pergi untuk memastikan Amara aman dari gangguan. Arjuna, lingkungan kerja menjadi sedikit tegang karena intrik persaingan ini. Amara merasa tertekan. Ia tidak pernah menginginkan perhatian sebesar ini, apalagi dari pria seperti Arjuna yang jelas-jelas hanya ingin mengalahkan Bramantio. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan membantu keluarganya. Amara kini sadar bahwa ia telah menjadi target utama dalam permainan ego dan kekuasaan antara Bramantio dan Arjuna. Ia merasa terjebak, seolah ia adalah piala yang harus diperebutkan. Ia tidak tahu bahwa masih ada satu lagi pemain dalam permainan ini, yang jauh lebih berbahaya dari Arjuna, dan ia akan segera muncul untuk mengubah segalanya menjadi lebih rumit. Setelah insiden dengan Arjuna, Amara merasa semakin tidak nyaman. Ia menyadari bahwa posisinya di sisi Bramantio tidak hanya memberikannya kemudahan, tetapi juga membuatnya rentan terhadap intrik dan perebutan. Ia berusaha membatasi interaksi dengan Bramantio di luar jam kerja. Namun Bramantio selalu menemukan cara untuk tetap dekat dengannya. Entah itu alasan pekerjaan, atau hanya ingin memastikan Amara aman. Bramantio semakin protektif, dan Amara merasa terharu sekaligus terbebani oleh perhatian itu. Namun, di tengah persaingan antara Bramantio dan Arjuna, muncullah ancaman lain yang jauh lebih menyeramkan. Raja Iskandar, pengusaha tambang berumur yang haus kekuasaan dan memiliki jaringan gelap, telah mengintai Amara sejak lama. Ia tidak tertarik pada persaingan bisnis seperti Bramantio dan Arjuna. Raja Iskandar menginginkan Amara secara pribadi sebagai koleksi terbarunya, dan ia tidak akan ragu menggunakan kara-kara kotor untuk mendapatkannya. Suatu malam, saat Amara sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ia merasa diikuti. Jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, tetapi langkah kaki di belakangnya juga semakin cepat. Ketika ia melewati gang sepi menuju rumahnya, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Dua orang pria bertubuh besar keluar dari mobil. Amara panik. Ia berusaha berbalik dan lari. Namun salah satu pria itu dengan cepat menangkap lengannya. "Nona Amara, kami ingin bertemu Anda sebentar," kata pria itu dengan suara berat. "Siapa kalian? Lepaskan saya," Amara meronta. Pria itu menyeringai. "Bos kami ingin bertemu Anda, ikutlah dengan kami baik-baik, atau kami akan menyeret Anda." Ketakutan melanda Amara. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan terpaksa, ia masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju cepat, meninggalkan gang sempit, dan membawa Amara menuju tempat yang tidak ia kenal. Mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah yang tampak eksklusif. Amara digiring masuk. Di salah satu meja di sudut ruangan, seorang pria, paruh baya dengan rambut yang mulai memutih, namun tatapan mata yang tajam sedang duduk menunggu. Ia adalah Raja Iskandar. Ia tersenyum tipis melihat Amara dibawa masuk. "Selamat datang Nona Amara. Senang sekali
Anda mau datang? Sapanya dengan nada yang penuh kuasa. Amara menatapnya dengan ketakutan. Ada apa ini? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Raja Iskandar terkekeh. Tenang saja, Nona. Saya hanya ingin memperkenalkan diri. Saya Raja Iskandar, dan saya sangat tertarik pada Anda. Ia menunjuk kursi di depannya. Duduklah. Kita perlu bicara. Amara tidak punya pilihan. Ia duduk dengan kaku. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Raja Iskandar menyesap minumannya. Saya ingin saya bisa memberikan Anda segalanya. Lebih dari yang bisa diberikan Bramantio Adiwangsa yang membosankan itu. Atau Arjuna Wijaya yang masih bau kencur itu. Amara membelalakkan mata. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran semacam ini. Apalagi dari pria seperti Raja Iskandar yang terlihat berbahaya. Maaf Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda, kata Amara, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Saya sudah punya pekerjaan, dan saya tidak berniat untuk. Raja Iskandar mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Amara. Jangan munafik Nona, saya tahu, Anda gadis miskin yang butuh uang. Saya bisa memberikan Anda rumah mewah, mobil, perhiasan, dan kehidupan yang tak pernah Anda bayangkan. Anda hanya perlu menjadi milik saya. Raja Iskandar tersenyum sinis. Saya tahu semua tentang Anda, Amara. Saya tahu Anda punya keluarga yang sakit, adik-adik yang perlu sekolah. Saya bisa membantu mereka. Tentu saja. Tapi dengan satu syarat. Amara, ia tahu syarat itu pasti sangat berat, dan tidak akan ia terima. Saya tidak akan melakukan itu, kata Amara tegas, berusaha menunjukkan keberaniannya. Raja Iskandar tertawa. Jangan terburu-buru Nona, pikirkan baik-baik. Saya tidak suka ditolak, dan saya bisa melakukan banyak hal jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, termasuk hal-hal buruk pada orang-orang terdekat Anda. Ancaman itu membuat Amara pucat pasi. Ia memikirkan ayah dan ibunya, adik-adiknya. Raja Iskandar membaca ketakutan di mata Amara, dan tersenyum puas. Saya akan memberikan Anda waktu untuk berpikir. Saya tahu, Anda adalah gadis yang cerdas. Anda akan membuat pilihan yang tepat. Raja Iskandar kemudian memanggil salah satu pengawalnya. Antar Nona Amara pulang dengan selamat. Pastikan dia tidak membuat masalah. Amara diantar pulang dengan mobil Raja Iskandar. Sepanjang perjalanan, otaknya kelak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ancaman Raja Iskandar sangat serius. Ia tidak bisa membayangkan jika sesuatu terjadi pada keluarganya karena dirinya. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya, gemetar. Ia tidak berani menceritakan kejadian itu. Ia takut ibunya akan khawatir. Ia hanya bisa menangis dalam diam, merasa terperangkap. Keesokan harinya, Amara datang ke kantor dengan wajah lesu. Bramantio menyadari perubahan pada diri Amara. Ada apa Amara? Anda terlihat tidak sehat? Tanyanya khawatir. Amara hanya bisa menghilang. Ia tidak berani menceritakan tentang Raja Iskandar. Ia takut akan membahayakan Bramantio juga. Insiden itu membuat Amara semakin menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran yang berbahaya. Ia bukan lagi hanya rebutan antara Bramantio dan Arjuna yang bersaing secara profesional. Kini, ada Raja Iskandar yang siap menggunakan segala cara, termasuk ancaman, untuk mendapatkannya. Amara merasa seperti burung yang terjebak di dalam sangkar emas, terperangkap di antara tiga predator yang haus akan keinginannya. Ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan keluarganya sebelum terlambat. Ancaman Raja Iskandar menghantui Amara setiap saat. Senyum ramah Bramantio dan sapaan genit Arjuna kini terasa hambar di telinganya. Ia tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus-menerus memikirkan keselamatan keluarganya. Ia tahu, Raja Iskandar bukanlah tipe orang yang main-main dengan ucapannya. Pria itu punya koneksi yang luas, dan kekuasaannya bisa merenggut segalanya dari Amara dalam sekejap mata. Amara merasa terjepit di antara tiga pria berkuasa, masing-masing dengan motif dan cara mendekati yang berbeda, namun semuanya mengarah pada dirinya, Bramantio, yang semakin hari semakin menunjukkan perhatiannya. Akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Suatu malam, setelah selesai rapat penting yang berlangsung hingga larut, Bramantio mengajak Amara makan malam di sebuah restoran mewah. Suasana romantis tercipta dengan alunan musik lembut,
dan lilin yang berkedip. Bramantio menatap Amara lekat-lekat, matanya penuh ketulusan. Amara, saya tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Sejak pertama kali melihat Anda di pasar, saya sudah tertarik. Anda berbeda dari wanita manapun yang pernah saya temui. Saya mencintai Anda, Amara. Pengakuan itu membuat Amara terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Bramantio akan berkata seperti itu. Selama ini, ia hanya menganggap Bramantio sebagai atasan yang baik, yang telah memberinya kehidupan yang lebih layak. Amara memang merasa nyaman di dekat Bramantio. Ada rasa aman yang selalu ia rasakan. Namun, apakah itu cinta? Amara tidak tahu. Ia tidak pernah memikirkan cinta di tengah perjuangan hidupnya. Dan kini, di tengah ancaman Raja Iskandar, pengakuan cinta ini justru menambah beban di pundaknya. Bapak Bram, Amara tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia ingin jujur, ingin menceritakan tentang Raja Iskandar, tentang ketakutannya. Namun, lidahnya keluh. Ia takut akan membahayakan Bramantio jika melibatkan pria itu dalam masalahnya. Bramantio meraih tangan Amara, menggenggamnya erat. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat untuk Anda, Amara. Tapi saya serius. Saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya. Bukan hanya sebagai asisten, tapi sebagai pasangan. Saya bisa memberikan Anda kebahagiaan, kehidupan yang aman, dan semua yang Anda impikan. Mata Amara berkaca-kaca. Tawaran itu begitu menggiurkan, begitu menjanjikan. Sebuah kehidupan yang aman dan bahagia di sisi pria yang baik dan berkuasa. Sebuah pelarian dari semua masalah dan ancaman yang menghantuinya. Namun, ia tidak bisa egois. Ia punya keluarga yang harus ia lindungi. Dan Raja Iskandar tidak akan membiarkannya bahagia begitu saja. Sementara itu, Arjuna Wijaya tidak tinggal diam. Setelah penolakan Amara, ia semakin penasaran. Ia merasa tertantang. Ia tidak percaya bahwa Bramantio bisa memikat Amara hanya dengan tawaran pekerjaan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Arjuna mulai mengatur strategi baru. Ia tidak lagi mencoba mendekati Amara secara terang-terangan di kantor, melainkan mencoba mencari tahu kebiasaan Amara di luar jam kerja. Ia juga mencoba mendekati keluarga Amara dengan dalih ingin membantu. Namun sebenarnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan mungkin juga mencoba mempengaruhi Amara melalui keluarganya. Suatu hari, saat Amara mengunjungi ayahnya di rumah sakit, ia melihat Arjuna Wijaya sedang berbicara dengan salah satu dokter yang merawat ayahnya. Arjuna tersenyum ramah kepada Amara. Amara, kebetulan sekali, saya sedang mencari informasi tentang kondisi ayah Anda. Saya ingin menawarkan bantuan untuk membiayai pengobatan ayah Anda di luar negeri. Di rumah sakit terbaik, kata Arjuna, nadanya penuh perhatian. Amara terkejut. Bantuan yang sangat besar. Ayahnya memang membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Dan biaya di luar negeri jelas tak terjangkau oleh mereka. Mengapa Anda melakukan ini, Tuan Arjuna? Tanya Amara curiga. Arjuna tersenyum tipis. Saya hanya ingin membantu Amara. Saya peduli dengan Anda dan keluarga Anda. Dan jujur saja, saya tidak ingin Anda terus-menerus terjebak dalam masalah dengan Bramantio. Saya bisa memberikan Anda ketenangan dan kebebasan finansial yang sebenarnya. Tawaran Arjuna begitu menggiurkan. Ini adalah jalan keluar yang sangat nyata untuk ayahnya. Namun, Amara tahu, tidak ada makan siang gratis. Ini pasti ada harga yang harus ia bayar. Di saat yang sama, ancaman dari Raja Iskandar semakin nyata. Amara mulai menerima telepon-telepon misterius. Pesan-pesan singkat berisi ancaman terselubung yang mengacu pada keluarganya. Ia melihat orang-orang asing yang mencurigakan di sekitar rumahnya. Ketakutan itu semakin mencekik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa menceritakan ini pada Bramantio karena takut membahayakan pria itu. Ia juga tidak bisa menerima tawaran Arjuna karena ia merasa itu adalah jebakan yang akan membuatnya semakin terjerat. Dilema hati Amara semakin rumit. Di satu sisi, ada Bramantio yang menawarkan cinta, keamanan, dan kebahagiaan. Di sisi lain, ada Arjuna yang menawarkan jalan keluar bagi ayahnya dan kebebasan finansial. Dan di balik semua itu, ada Raja Iskandar yang mengancam akan menghancurkan segalanya
jika keinginannya tidak terpenuhi. Amara merasa seperti boneka yang ditarik ulur oleh 3 tali berbeda. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan nasibnya dan nasib keluarganya. Namun, bagaimana ia bisa membuat keputusan yang tepat ketika setiap pilihan terasa seperti pisau bermata dua? Ia hanya seorang gadis miskin, tak berdaya di hadapan 3 pria berkuasa. Dilema yang dihadapi Amara kian berat. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang ancaman Raja Iskandar dan kebaikan Bramantio, serta tawaran Arjuna. Ia merasa harus memilih, namun setiap pilihan terasa membawa risiko. Taser, Bramantio semakin gencar mendekatinya. Sementara Arjuna terus menunjukkan perhatian pada ayahnya, dan Raja Iskandar semakin memperlihatkan taringnya. Suatu sore, saat Amara sedang merenung di taman kantor, Bramantio menghampirinya. Amara, ada apa? Sejak beberapa hari ini, Anda terlihat murung. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Tanyanya lembut. Amara ragu. Ia tahu ia harus menceritakan tentang Raja Iskandar. Ia tidak bisa lagi menanggung beban ini sendirian. Suara pelan, ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Raja Iskandar, ancaman yang ia terima, dan ketakutannya akan keselamatan keluarganya. Mendengar cerita Amara, raut wajah Bramantio berubah drastis, dari khawatir menjadi marah. Raja Iskandar, bajingan tua itu, beraninya dia mengancam Anda dan keluarga Anda. Bramantio mengepalkan tinjunya. Ia tahu reputasi Raja Iskandar yang kejam dan tidak segan-segan menggunakan cara kotor. Amara, kenapa Anda tidak menceritakannya dari awal? Saya bisa melindungi Anda. Amara menunduk. Saya takut, Tuan Bram. Saya takut akan membahayakan Anda juga. Bramantio menatapnya. Matanya melembut. Amara, Anda adalah wanita yang saya cintai. Saya akan membiarkan siapapun menyakiti Anda atau keluarga Anda. Saya akan melindungi Anda, bagaimanapun caranya. Ia memeluk Amara erat, memberikan kekuatan yang sangat Amara butuhkan. Amara merasakan kehangatan dan keamanan dalam pelukan Bramantio. Saat itu, ia menyadari bahwa perasaannya pada Bramantio lebih dari sekadar rasa nyaman dan hutang budi. Getaran cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, di tengah semua itu, Arjuna juga tidak berhenti bergerak. Ia mengetahui bahwa Amara sering mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Dengan dalih ingin membantu, Arjuna mencoba mencari celah untuk mendekati Amara. Ia bahkan mengirimkan tim medis terbaiknya untuk memeriksa kondisi ayah Amara. Tanpa sepengetahuan Bramantio, ia berharap dengan kebaikannya ini, Amara akan luluh dan berpaling padanya. Ketika Bramantio mengetahui bahwa Arjuna juga ikut campur dalam urusan keluarga Amara, amarahnya memuncak. Ia tahu Arjuna melakukan itu bukan karena ketulusan, melainkan karena persaingan. Bramantio langsung mendatangi Arjuna. Arjuna, hentikan semua permainanmu ini, jauhkan tanganmu dari Amara dan keluarganya, bentaknya. Arjuna tersenyum sinis. Kenapa Bram? Cemburu? Saya hanya ingin membantu Amara. Saya rasa dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari Anda, yang hanya bisa memberinya pekerjaan. Pertengkaran hebat terjadi antara Bramantio dan Arjuna. Mereka saling melemparkan tuduhan. Amara yang tidak sengaja mendengar pertengkaran itu, semakin merasa bersalah. Ia merasa dirinya adalah pemicu semua konflik ini. Ia benci menjadi objek perebutan. Di tengah kekacauan ini, sebuah kebenaran mulai terungkap. Amara secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Rudi, asisten Bramantio, dengan seseorang di telepon. Rudi berbicara tentang Raja Iskandar dan rencana-rencana Bramantio untuk menghadapi pria itu. Amara mulai curiga, mengapa Rudi sepertinya sudah tahu banyak tentang Raja Iskandar dan ancamannya. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi. Ia juga menyadari bahwa Bramantio memiliki sumber informasi yang sangat kuat, termasuk tentang Raja Iskandar dan Arjuna. Seolah-olah Bramantio sudah tahu semua yang akan terjadi. Ini membuat Amara bertanya-tanya, apakah Bramantio sudah tahu tentang dirinya sejak awal? Bahkan sebelum insiden di pasar, apakah pertemuan di pasar itu sebuah kebetulan? Atau sudah direncanakan? Amara mulai menyusun kepingan teka-teki. Ia teringat bagaimana Bramantio begitu cepat menemukan dirinya, bagaimana ia begitu yakin menawarkan pekerjaan padanya,
dan bagaimana ia selalu selangkah lebih maju dari Arjuna dan Raja Iskandar. Amara akhirnya menyadari bahwa Bramantio mungkin memang tulus mencintainya. Tapi perkenalan mereka mungkin bukan murni kebetulan. Bramantio kemungkinan besar sudah mengincarnya sejak lama dan memanfaatkan situasinya untuk mendekatinya. Ini adalah sebuah kebenaran yang pahit. Amara merasa dikhianati. Ia merasa seperti pion dalam permainan catur para konglomerat. Yang awalnya ia anggap sebagai penyelamat, kini terasa seperti seorang dalang yang mengendalikan kehidupannya. Ia marah, kecewa, dan terluka. Bagaimana ia bisa mempercayai cinta Bramantio jika semuanya dimulai dengan manipulasi? Pertemuan dengan Raja Iskandar, pertengkaran antara Bramantio dan Arjuna, dan kini kebenaran tentang Bramantio yang terungkap. Semuanya membuat Amara hancur. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa, atau harus percaya pada siapa. Ia hanya ingin bebas dari semua intrik ini. Ia ingin melindungi keluarganya tanpa harus menjadi boneka di tangan siapapun. Sebuah keputusan besar harus segera ia ambil. Keputusan yang akan menentukan arah hidupnya, dan mungkin juga menguak siapa yang sebenarnya tulus dalam permainan perebutan ini. Kebenaran tentang dugaan manipulasi Bramantio menghantam Amara telak. Rasa cinta dan kepercayaan yang mulai tumbuh di hatinya terkoyak oleh keraguan dan pengkhianatan. Ia merasa hancur, seolah semua kebaikan yang ia terima hanyalah bagian dari skenario besar untuk mendapatkannya. Amara memutuskan untuk menghadapi Bramantio. Suatu malam, setelah Bramantio pulang dari sebuah pertemuan bisnis penting, Amara menunggunya di ruang kerjanya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia melontarkan semua pertanyaannya. Semua keraguan yang menghantui. Bapak Bram, apakah Anda sudah mengenal saya? Bahkan sebelum pertemuan di pasar, apakah semua kebaikan Anda, semua tawaran pekerjaan ini, hanya bagian dari rencana Anda untuk mendapatkan saya? Amara menatap Bramantio dengan mata berkokek-kokaka, berharap ia salah sangka. Bramantio terdiam. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan, namun kemudian berubah menjadi penyesalan. Ia menghela napas panjang. Amara, saya tidak bisa berbohong pada Anda, katanya pelan. Ya, saya memang sudah tahu tentang Anda sebelum kita bertemu di pasar. Saya pernah melihat Anda beberapa kali saat mengunjungi proyek di sekitar pasar itu. Saya tertarik pada Anda, pada kekuatan dan ketulusan yang terpancar dari diri Anda. Bahkan saat Anda sedang berjuang, saya mencari tahu tentang Anda, tentang kondisi keluarga Anda. Dan ya, saya memang merencanakan pertemuan di pasar itu agar bisa mendekati Anda. Pengakuan Bramantio membuat Amara semakin sakit hati. Jadi, semua ini sandiwara? Anda hanya memanfaatkan saya. Air mata Amara tumpah. Tidak, Amara. Bukan begitu. Bramantio berjalan mendekati Amara, berusaha meraih tangannya. Saya menggunakan cara itu untuk mendekati Anda, karena saya tahu Anda tidak akan mudah didekati, tapi perasaan saya tulus. Amara, saya benar-benar mencintai Anda. Saya hanya ingin Anda mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan saya ingin menjadi bagian dari kehidupan itu. Saya tidak pernah berniat menyakiti Anda. Amara menepis tangan Bramantio. Bagaimana saya bisa percaya pada cinta yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi, Bapak Bram? Ia berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan Bramantio dalam kekacauan. Di tengah kekalutan Amara, ancaman dari Raja Iskandar semakin memuncak. Raja tidak lagi bermain halus. Ia mengirimkan orang-orangnya untuk mengganggu keluarga Amara secara langsung. Sebuah insiden terjadi. Gubuk rayot Amara disiram bensin dan nyaris dibakar jika saja tetangga tidak segera bertindak. Adik-adik Amara mulai ketakutan, dan ayahnya yang sedang dalam masa pemulihan kembali tertekan. Berita itu sampai ke telinga Amara dan Bramantio. Amara panik. Ia ingin segera pulang. Bramantio, yang merasa bersalah dan khawatir, menawarkan perlindungan penuh. Amara, saya akan memindahkan keluarga Anda ke tempat yang aman. Saya akan mengirimkan pengawal untuk menjaga mereka, dan saya akan menghadapi Raja Iskandar. Saya tidak akan membiarkan dia menyentuh Anda dan keluarga Anda. Bramantio bertindak cepat. Ia mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melindungi Amara dan keluarganya, sekaligus melancarkan serangan balasan terhadap Raja Iskandar.
Konflik antara Bramantio dan Raja Iskandar memanas, melibatkan perang antar konglomerat yang terbuka. Sementara itu, Arjuna Wijaya yang mengetahui tentang konflik antara Bramantio dan Raja Iskandar, melihat ini sebagai peluang emas. Ia tahu Bramantio sedang fokus pada Amara dan Raja Iskandar. Arjuna memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan bisnis terhadap Bramantio, sekaligus mendekati Amara di saat ia sedang rapuh. Arjuna datang menemui Amara. Amara, saya tahu Anda sedang dalam masalah. Saya bisa melindungi Anda dan keluarga Anda dari Raja Iskandar. Dan saya tidak akan meminta imbalan apapun. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya peduli pada Anda. Tinggalkan Bramantio. Dia hanya akan membawa Anda ke dalam masalah yang lebih besar, kata Arjuna, mencoba mengambil simpati Amara. Amara berada di titik terendah. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Bramantio yang telah membohonginya, namun kini berusaha melindunginya dengan segenap jiwa. Atau Arjuna yang tiba-tiba menunjukkan sisi pedulinya di saat ia paling terpuruk. Ia merasa seperti pion yang harus memilih pion lain untuk melindunginya. Dalam keputusasaan, Amara menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi objek perebutan. Ia harus memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia harus kuat, bukan karena dilindungi oleh salah satu dari mereka, tetapi karena kekuatan dari dirinya sendiri. Sebuah tekad baru muncul di benak Amara. Ia tidak ingin lagi menjadi gadis miskin yang menjadi rebutan para pengusaha kaya. Ia ingin menjadi wanita yang berdaya, yang bisa melindungi dirinya dan keluarganya sendiri. Amara membuat keputusan akan menerima perlindungan Bramantio untuk sementara waktu demi keselamatan keluarganya dari Raja Iskandar. Tetapi ia tidak akan lagi menyerahkan hidupnya pada siapapun. Ia akan mengambil alih kendali dan mencari tahu siapa yang sebenarnya tulus, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. Konflik ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Kesempatan baginya untuk menemukan jati dirinya di tengah badai. Konflik antara Bramantio, Arjuna dan Raja Iskandar semakin memanas. Rumah Amara dijaga ketat oleh pengawal suruhan Bramantio, dan keluarganya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Raja Iskandar terus melancarkan tekanan, namun Bramantio membalasnya dengan kekuatan penuh, baik secara hukum maupun di luar itu. Persaingan bisnis antara Bramantio dan Arjuna juga mencapai puncaknya, mempengaruhi pergerakan saham dan reputasi perusahaan masing-masing. Amara, di tengah badai ini, tidak lagi hanya menjadi objek. Ia mulai mencari caranya sendiri. Meskipun masih terluka oleh pengakuan Bramantio, Amara tetap tinggal di sisinya. Ia menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, tentang intrik di baliknya, dan tentang cara kerja para pengusaha kaya. Ia meminta Bramantio untuk mengajarinya lebih banyak tentang strategi, tentang negosiasi, dan tentang bagaimana melindungi diri di dunia yang kejam ini. Bramantio, yang ingin menebus kesalahannya, dengan senang hati membimbing Amara. Ia melihat keteguhan dan kecerdasan Amara yang luar biasa. Sementara itu, Arjuna terus mencoba mendekati Amara. Ia tidak lagi menggunakan hadiah atau tawaran pekerjaan. Ia mencoba menjadi teman yang peduli, yang mendengarkan keluh kesah Amara, dan menawarkan dukungan emosional. Ia berharap bisa menaklukkan hati Amara dengan cara yang lebih lembut. Namun, Amara tidak mudah percaya lagi. Ia mendengarkan Arjuna, namun tetap menjaga jarak. Di tengah pertarungan sengit antara tiga pria ini, Amara mulai melihat sisi lain dari masing-masing pria. Raja Iskandar adalah sosok yang paling berbahaya, yang tidak akan ragu melakukan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mewakili sisi gelap dari kekuasaan yang korup. Arjuna Wijaya adalah seorang kompetitor sejati, yang selalu ingin menang, bahkan dalam hal cinta. Namun, ia juga memiliki sisi yang manipulatif dan tidak tulus. Ia melihat Amara sebagai target, bukan sebagai individu. Dan Bramantio Adiwangsa, meskipun memulai dengan manipulasi, menunjukkan ketulusan dalam melindungi Amara dan keluarganya. Ia memang memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki Amara. Namun ia juga bersedia melakukan segala cara untuk menjaga Amara tetap aman. Amara melihat bahwa Bramantio mungkin memulai dengan cara yang salah, tetapi cintanya, meskipun posesif,
tampak lebih otentik daripada yang lain. Amara tidak ingin lagi menjadi korban. Ia menyadari bahwa kekuatannya terletak pada pengetahuannya dan kemampuannya untuk mengambil keputusan sendiri. Ia mulai mencari koneksi di luar lingkaran Bramantio. Secara diam-diam mencari tahu informasi tentang Raja Iskandar dan Arjuna dari sumber yang berbeda. Ia juga mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa menggunakan posisinya untuk kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang juga terpinggirkan. Puncaknya terjadi ketika Raja Iskandar yang frustrasi karena tidak bisa mendapatkan Amara, mencoba menyerang Bramantio secara langsung. Sebuah konfrontasi sengit terjadi. Dalam insiden itu, Amara secara tak terduga menunjukkan keberaniannya. Ia berdiri di depan Bramantio, menghadapi Raja Iskandar, dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada ancaman pria itu. Keberanian Amara mengejutkan semua orang, termasuk Raja Iskandar. Keberanian dan ketegasan Amara, yang dulunya hanya seorang gadis miskin, membuat Raja Iskandar terpaksa mundur. Pertarungan itu juga membuktikan bahwa Amara adalah wanita yang tangguh, bukan hanya objek. Setelah insiden itu, Raja Iskandar akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menaklukkan Amara, dan ia juga menghadapi kerugian besar akibat serangan balasan dari Bramantio. Raja Iskandar mengalihkan fokusnya ke target lain. Ancaman terberat telah sirna. Tinggal Bramantio dan Arjuna. Arjuna melihat bahwa Amara semakin mandiri dan tegas, menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Amara dengan cara memanipulasi atau bersaing. Ia melihat Amara bukan lagi sebagai objek perebutan, melainkan sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Arjuna akhirnya mengakui kekalahannya. Ia menjabat tangan Bramantio, mengakhiri persaingan mereka, dan mengakui bahwa Amara adalah wanita yang luar biasa. Arjuna memutuskan untuk fokus pada bisnisnya sendiri. Dengan pelajaran berharga tentang menghargai wanita, Amara kini berdiri tegak. Ia tidak lagi menjadi gadis miskin yang menjadi rebutan. Ia telah melewati badai, menemukan kekuatannya, dan mengendalikan nasibnya sendiri. Ia tidak sepenuhnya menerima Bramantio, namun ia juga tidak sepenuhnya menolaknya. Ia memilih untuk tetap di samping Bramantio, bukan sebagai kekasih yang pasrah, tetapi sebagai rekan, sebagai kekuatan pendamping. Ia ingin Bramantio membuktikan bahwa cintanya tulus, bukan hanya nafsu ingin memiliki. Amara mengambil alih kendali atas hidupnya, menggunakan pengetahuannya untuk membangun yayasan bagi anak-anak miskin, membantu mereka mendapatkan pendidikan yang layak, dan menciptakan kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan. Ia menjadi simbol harapan, dari seorang kuli panggul di pasar hingga menjadi wanita inspiratif yang berpengaruh. Amara tidak menjadi istri seorang konglomerat dengan cara yang ia bayangkan, melainkan menjadi wanita yang setara, yang memiliki pengaruh dan kekuatan sendiri. Ia memilih Bramantio, bukan karena paksaan, tetapi karena ia percaya bahwa di balik manipulasi awalnya, ada cinta yang tulus, dan kesempatan untuknya tumbuh. Ia menggunakan kekayaan dan koneksi Bramantio, untuk tujuan yang lebih besar untuk membantu lebih banyak orang seperti dirinya. Cerita ini bukan tentang gadis miskin yang akhirnya dinikahi pengusaha kaya dan hidup bahagia selamanya. Ini adalah cerita tentang seorang gadis yang menemukan kekuatan di tengah kesulitan, yang menolak menjadi objek, dan yang menggunakan cobaan hidup untuk bangkit dan menjadi pemenang sejati dalam hidupnya sendiri. Amara, sang mawar di tengah badai, akhirnya mekar dengan indah, menyebarkan keharuman inspirasi ke seluruh penjuru kota.